urapi kami semuanya, dan juga kepada Pak Tim yang akan mengajar kami dengan Roh Kudus Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan kami, Tuhan ampuni kami. Teman-teman saudara kami yang masih akan mempersiapkan diri untuk bergabung, biar Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Indrawan. Selamat pagi Pak Burhan, Pak Haryono, Bu Lia, Pak Syarif, Bu Yena, juga Pak Bambang di sana. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita melanjutkan materi kita tentang pengakuan iman rasuli. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pengantar, betapa pentingnya mengaku, itu ya. Ayatnya kemarin di Roma, barang siapa mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Jadi, saudara, betapa penting. Jadi bukan sekedar pengakuan di mulut, di bibir saja, saudara, tapi sebenarnya harus benar-benar dihayati, begitu ya, benar-benar diresapi, dinikmati, ya. Jadi seperti itu yang kita boleh belajar tentang pengakuan iman rasuli. Nah, pada pagi ini, saudara, kita mau melanjutkan poin yang pertama ya, saudara, yaitu tentang aku percaya kepada Allah, saudara, ya, Bapa yang Maha Kuasa. Oke, ada satu lagi sebelum itu. Ya, ini, saudara. Oke, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, ini sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu boleh menjelaskan atau menceritakan pengalaman Bapak Ibu ya ketika mengatakan aku percaya. Nah, ini kan bicara soal pengalaman iman, saudara, ya. Jadi saya bagi dua di situ. Percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru percaya, saudara. Jadi percaya dulu baru mengerti, kemudian mengerti dulu baru percaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan pengalamannya secara ringkas ya, silakan Bapak Ibu. Percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru percaya, atau percaya tapi nggak ngerti-ngerti, saudara. Ya, wes pokoknya percaya saja. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa menceritakan singkat saja? Kalau saya ya. dulu harus mengerti dulu, Pak ya. Kalau tidak mengerti, bagaimana kita harus percaya lah. Apal-apal namanya gitu, Pak. Oke, mengerti dulu ya, baru percaya. Ya, maksudnya mengerti itu maksudnya waktu kita mendengarkan firman itu, Pak ya. Waktu mendengarkan firman itu, kita punya pikiran, kita punya hati, terus baru diundang. Mereka pasti ngundang, Pak ya, semua pasti. Ya. Nah, ya kita datang mengaku dengan mulut dan dengan hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kalau menurut saya, tapi nggak tahu yang lain. Gitu. Ya, jadi pengalamannya Pak Indrawan ngerti dulu baru percaya. Oke, Pak Burhan kira-kira gimana Pak? Kalau saya lebih banyak percaya dulu, karena kan saya dari Konghucu. Ya. Jadi sekian boleh bilang 65 tahun atau 64 tahun itu percaya menghormati, percaya terutama Bunda Maria. Lalu pada tahun lalu April kok tiba-tiba merasa saya lebih dekat sama lingkungan Kristen, ditolong-tolong bisnis juga orang Kristen. Lalu saya percaya, lebih banyak percaya dulu sambil belajar, termasuk ikut komsel ini. Lalu saya juga sambil belajar lihat-lihat aliran-aliran lain yang katanya sesat atau apa. Kok panggil-panggil Tuhan Yesus itu mesti pakai jubah warna-warni, pakai bendera. Jadi saya ini bukannya meremehkan, tapi saya belajar ini apa ini.
ya sampai sekarang. Lalu kalau komsel kita, saya lebih senang apa? Natural. Kalau ada yang sakit, meninggal, didoain dan sebagainya. Dan nggak muluk-muluk belajar dari sini. Saya senang. Terus ya dari yang lain bukan nggak senang, kok begitu. Jauh lebih hebat dari kita. Mereka itu mungkin dari ribuan. Terus bikin kesaksian. Kalau Anda itu mesti sekarang ini mesti siap-siap angkat tangan. Kalau tidak nanti akan dapat malapetaka. Terus dia punya pastornya juga perempuan memberi kesaksian. Saya ini sudah berapa kali menghadap Tuhan Yesus. Saya dipanggil ke surga. Terus saya dikasih makan puding. Kalau tiap meja Tuhan Yesus dia serve, dia layani di meja itu ada 2-3 orang dia datangin meja per meja. Jadi saya dengar tapi saya tidak berani mencela, meremehkan karena ini juga salah satu teman, ini lo lihat dari Belanda, saudara juga ini lo lihat. Ya saya lihat tuh saya belajar. Ada yang begitu gampang melihat Tuhan Yesus begini, ya saya belajar aja karena mereka punya dunia sendiri. Apakah dunia itu gelap atau apa? Dia punya dunia sendiri, dia bisa menyembuhkan apa. Nah kalau di komsel ini saya senang. Mungkin ada beberapa komsel juga saya senang karena tidak muluk-muluk, natural, berbuat baik, beramal, sosial. Saya senang. Nah, yang itu bukannya nggak senang, cuman saya heran aja. Bandingi ini, waduh kok gampang sekali ya gini. Buat begini, ya nggak apa-apa. Kalau saya masuk ke Kristen itu lebih banyak percaya dulu, baru sekarang belajar. Ini belajar terus, belajar. Nah, karena mungkin beda ya, saya dari Konghucu. Kalau belajar terus, ya mungkin saya nggak semantap ini ya. Saya tiba-tiba percaya dulu, sekarang terus masih bergumul. Terima kasih. Ya, makasih Pak Burhan. Nah, ini pengalaman Pak Burhan ya. Jadi percaya dulu, kemudian belajar sampai nanti dibawa kepada pengertian yang benar. Nggak apa-apa. Silakan yang lain lagi, Bapak Ibu. Siapa? Bu Lia dulu. Silakan Bu Lia. Atau Pak Haryono. Bu Lia. Ya, Bu Lia dulu. Ya. Kalau saya, pribadi saya sendiri ya Pak, waktu saya tuh masih kecil di desa. Itu hari Minggu tuh hamba Tuhan dari kota itu jalan pagi, naik sepeda itu baju putih-putih mencari anak-anak. Terus saudaranya saya, kakak saya, itu loh ada hamba Tuhan mencari kamu loh. Anak-anak semua tuh podo pergi lari takut gitu loh. Tapi saya waktu sudah besar, saya ingin bukan percaya atau apa. Saya tuh ingin ke gereja. Di gereja tuh ada apa sih Tuhan mana gitu loh. Saya nggak tahu, terus ke gereja, memang diajak ke gereja, sekolah minggu apa itu gitu. Terus saya lama-lama ya wis saya percaya, oh Tuhan itu gini gitu. Ya akhirnya percaya, ya sudah percaya, dibaptis, melayani Tuhan sampai sekarang. Ya, makasih. Jadi percaya dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru percaya, Bu? Berusaha ngerti dulu ya, di gereja ada apa gitu ya? Iya. Oke. Saya ngerti, jadi ya wis ikut Tuhan, dipanggil Tuhan. Berarti saya tuh dipanggil Tuhan sendiri. Kan waktu kecil dicari lari. Akhirnya ya mencari sendiri ada apa di gereja itu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini mengerti dulu baru percaya. Jadi berusaha untuk mengerti, masuk gereja, lalu akhirnya ambil keputusan untuk percaya. Oke, makasih Bu Lia. Pak Haryono? Ya. Tadi siap? Iya Pak. Kalau saya pribadi sih ngomong. Videonya bisa diperlihatkan loh Pak. Oh, supaya kalau masuk YouTube itu enak dilihat Pak. Oh iya. Iya, oke. Ini kan enak, masuk hitam semua. Percaya dulu, baru mengerti.
Oke. Iya, kalau saya dulu Alasannya? gampang ya Pak. Kalau saya itu seperti kalau saya melihat sesuatu ya seperti tanaman atau apa ya alam ini ya kan nggak mungkin Pak meneng-meneng itu diam-diam itu ada seperti gini kalau nggak ada yang penciptanya. Nah itu loh. Jadi mesti kita melihat dulu ya, maksudnya itu percaya pasti ada penciptanya. Baru setelah itu kok bisa begini terus kenapa? Nah itu otomatis kita belajar untuk mengerti. Butuh proses untuk mengertinya. Ya jadi saya lebih berprinsip percaya bahwa ada sesuatu di luar kita yang mempunyai kuasa yang demikian besar, yang luar biasa sampai membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ini kok bisa gini ya? Baru setelah itu proses belajarnya itu di situ. Jadi percaya dulu Pak. Oke. Percaya dulu ya. Oke. Pak. Ya, sekarang Bu Yena. Gimana Bu pengalaman imannya? Percaya dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru percaya? Pak, kalau saya ini kan, kalau saya sih kayaknya percaya dulu ya, baru mengerti benar. Soalnya gini, saya dulu dari kecil itu karena memang di sekolah Katolik ya, dari kecil di sekolah Katolik. Jadi pembelajaran secara Katolik semua, pelajaran agama dan lain-lain. Jadi mau tidak mau mengikuti itu ya, mengertinya tuh mengerti terbatas. Akhirnya dibaptis dan terus jalannya waktu. Nah, yang membuat saya bisa mengerti itu karena gini. Sepanjang perjalanan hidup saya dari kecil sampai sekarang, melalui pengalaman saya mengalami Tuhan, itu membuat saya mengerti. Dan sampai hari ini membuat kita itu semakin paham Tuhan yang aku percaya itu, oh Tuhan yang kayak gini ternyata. Jadi melalui pengalaman mengalami Tuhan dan melalui PA pembelajaran yang seperti ini, semakin membuat saya itu mengerti. Ini loh Tuhan tuh kayak gini. Kalau dulunya pertama-tama ya percaya dulu, tapi terus terang nggak lahir baru. Gitu. Jadi mengalami pengalaman hidup baru, saya itu lahir baru dan semakin mengerti Tuhan. Oke. Itu Pak. Ya, makasih. Percaya dulu baru mengerti. Bu Priyaningsih, siap Bu? Percaya dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru percaya? Bu Priyaningsih. Dulu kan, iya ada Pak. Ya Bu, silakan. Saya dulu kan pertama-tama saya ke gereja itu gini Pak, saya pergi sama teman saya, padahal saya itu belum mengerti apa itu ke gereja, apa itu ada nyanyi-nyanyi, gitu. Aku senang ya, tertariknya pertama-tama kayak gitu. Akhirnya ya percaya dulu baru dimengerti. Oke, Gitu. ya terima kasih. Ya, Bu Priyaningsih, terima kasih. Percaya dulu baru ngerti. Pak Fendi, bagaimana pengalaman imannya? Setelah itu nanti Pak Syarif ya. Pak Fendi. Oh iya Pak. Ya, silakan. Sorry. Oke, ya, Pak. Apa. Singkat dikit aja dulu. kesaksian Pak. Ya. Nanti yang agak panjang boleh nanti di hari. Ya. Sekarang ini saya baru tahu kalau kita ini sudah dianugerahkan Roh Kudus, kita percaya dulu ya Pak ya, baru semuanya mengikuti ya Pak ya. Oke. Nah, ini pengalaman terus terang aja dulu kan karena saya ini banyak masalah waktu Krismon itu dihantam badai Pak ya. Semua duit hilang, pekerjaan hilang, anak hilang, ya hilang dalam tanda kutip ya, maksudnya diambil Tuhan. Tapi saya tetap percaya bahwa itu cara Tuhan untuk supaya saya bisa percaya gitu Pak. Jadi sekarang saya sadari bahwa karena karya Roh Kudus dulu yang ada dalam kita, baru kita bisa kita diimani dulu Pak, baru yang lainnya ditambahkan Pak. Jadi walaupun kondisi waktu itu saya merasa kehilangan ya, kehilangan baik harta maupun anak yang saya kasih sudah dipanggil Tuhan, tapi saya tidak kecewa maksud saya. Melewati itu saya bisa percaya, Pak. Oke. Jadi saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam kita untuk iman kita boleh bertumbuh. Makasih, Pak. Oke, jadi percaya dulu baru mengerti ya, berusaha untuk mengerti. Oke, makasih betul, Pak pengalamannya. Pak Syarif sekarang gimana Pak Syarif pengalaman imannya?
Ya, memang kalau apa yang dikatakan mana dulu itu memang yang lalu sudah Pak Pendeta apa itu memberikan ada berapa 7-8 poin bagaimana orang-orang itu caranya dibawa ke Yesus ya, macam-macam. Ya ini ada 2 aja yang ditopikkan di sini, yang mana dulu. Iya. Banyak jalan ya, memang saya percaya banyak jalan. Memang tapi kalau diri saya sendiri, ya kalau saya renungkan itu, saya tidak tahu pengertian. Mengerti dulu, yang disebut mengerti itu sejauh mana, atau percaya dulu sejauh mana. Ya, toh. Ya, betul, ya. Seperti itu dikatakan Bu Yena tadi, ya setengah mirip. Tapi saya ini cukup bersyukur. Saya itu cukup bersyukur kalau saya renungkan. Mungkin saya pernah cerita itu ya. Dari awal kecil, memang saya sekolah seluruh taman kanak-kanak sampai SMA di Katolik. Sekitar umur 6-7, ingin dibaptis Katolik, dibaptis. Tapi bukan karena ngerti Tuhan Yesus, enggak. Zaman itu karena kadang-kadang yang dibaptis itu dikasih gambar Yesus, Bunda Maria, orang bilang Platjes, orang Belanda itu ya. Plat. Saya ngeliat itu, terus saya minta ke ibu saya, minta izin ikut dibaptis sama-sama kawan saya. Ditolak sama ibu saya. Ditolak bukan karena ibu saya tidak percaya. Ya memang ibu saya bukan Kristen waktu itu. Tolak, jangan, kamu masih kecil. Ya toh, nanti kalau sudah besar silakanlah. Putuskan sendiri kamu ikut apa. Jadi tidak jadi. Jadi bayangan saya cuma, ya memang ada sesuatu saya ngerasakan. Saya sekolah itu, di dalam sekolah itu ada kapel. Terlepas kapel itu kadang-kadang dibawa ke kapel secara setahun berapa kali, itu kadang-kadang kurang, termasuk anak kurang ajar juga. Kalau kecil itu namanya jumpritan, singitan itu. Kadang-kadang itu saya masuk ke kapel itu singitan. Ya, terlepas saya masuk itu mainan atau apa, saya masuk di dalam sana itu ada satu perasaan yang damai. Ada satu ketenangan. Itu rupanya tertanam terus dalam kehidupan saya sampai menjelang dewasa. Dan tidak ngerti sama sekali. Saya pikir kalau orang ikut Yesus ya ikut Tuhan gitu apa. Tapi tidak tahu Yesus itu apa persisnya apa. Cuma saya tahunya kewajibannya minggu ke gereja. Itu aja tahunya kewajibannya. Iya. Mulai jadi biasa, wah nggak mau dibaptis. Karena kalau minggu ke gereja nggak sanggup. Pikirannya sederhana itu aja. Iya. Tapi di dalam kehidupan saya, yaitu yang saya syukuri, saya punya adik 9, keluarga semua, hampir tidak ada yang Kristen. Iya. Tidak ada yang Kristen. Mungkin satu ya, yang Katolik. Yang lainnya, zaman-zaman itu berkembang. Yang tahu ke kelenteng, terus ada yang macam-macam tuh, dukun sana, dukun sini, yang sakit, yang susah, semuanya. Ya Gunung Kawi, macam-macam lah. Iya. Tapi kok untungnya itu saya itu tidak terbawa ke sana. Dengarkan
Hanya dengarkan aja, kadang-kadang saya ya sambil ngomelin apa ini, nggak karu-karuan ini. Ya toh. Jadi sekeliling saya begitu. Malah saya juga sempat punya handicap juga sama pastor lagi. Yang saya pernah ketemu pastor begitu, gampangnya mencas saya, menilai saya karena sesuatu hal nggak benar. Sempat antipati saya juga. Ya. Itu agak menjauh itu dari gereja itu juga. Saya kemudian mulai ya, saya pernah cerita itu, istri dari sepupu saya khotbah itu, yaitu Pak Permadi itu, karena dia dapat karunia yang luar biasa. Wah itu dia bersaksi tanpa henti-hentinya. Tapi itu pun di era-era itu malah lebih kurang ajar lagi saya. Jadi wah, kalau ingat itu super kurang ajar. Ngonter malah, bukan dengar kan, ngonter. Tuhan mana ada, waduh, ceritanya nggak karuan. Wah itu bersamaan dengan ibu saya, dengan keluarga ibu saya itu mulai juga percaya sama Tuhan. Jadi kiri kanan semua kalau ketemu pada khotbah. Kalau di keluarganya bos saya ini, saya sama bos saya yang laki-laki itu yang ngonter. Kalau di tempat keluarga saya sendiri, saya dengan adik saya laki yang nomor 9 yang ngonter. Kami godain lah. Karena kalau ngotbahin ibu saya yang ngotbahin, kita yang bagian guyon-guyon nih. Itu yang era-era kurang ajarnya saya. Itu betul era kurang ajar. Tapi itu sekedar bukan karena tidak percaya Tuhan. Ya. Karena gergetan merasa waktu itu gergetannya di khotbah terus. Nah, satu ketika saya baru tergerak, ya karena masih ada trauma dengan pastor itu, terus tergerak Pak Permadi itu ngasih bukunya Yusuf Roni. Tipis sekali. Beritanya Yusuf Roni di penjara itu apa? Iya. Ya di penjara, yang mengatakan dia tidak pernah merekam karena dituduh menyebarkan rekaman ajaran-ajaran itu, padahal dia tidak pernah merekam sama sekali. Gereja-gereja yang ngundang dia itu yang merekam dan disebarkan. Tapi gereja-gereja pendeta dari gereja yang ngundang itu banyaknya menyangkali dia. Ya, yuk. Banyaknya menyangkali dia. Dan hampir tidak ada yang nyambangi. Kalau tidak salah yang nyambangi cuma Stephen Tong sama satu pendeta lagi. Mungkin ya, saya selalu lupa ingat buku itu. Nah, dari situ dia mengatakan, ya memang itu manusia. Nah ini kata-kata ini yang menyentuh saya. Ya, semua manusia bisa berbuat begitu. Tapi aku tetap percaya dengan Tuhan. Nah itu titik awalnya saya. Titik awalnya saya merenung. Di situ mulai titik awalnya merenung. Jadi kalau dibilang, ya nggak ngerti sebetulnya waktu ikut itu. Nggak ngerti. Sehingga waktu itu ngambil putusan, saya ngajak istri saya dibaptis, nggak ngerti. Wah, tambah kurang ajar lagi ini. Ya memang saya gerejanya, kalau ke gereja itu ya Katolik. Nanyai pastor. Ya pasti toh, harus diajari toh. Harus katekis. Ya toh, waduh di Katolik setahun. Waduh, zaman itu pulang kerja malam-malam. Terus saya ngomel sama pastornya. Aduh, nggak bisa pastor. Padahal saya kenal dekat.
Tapi hebat ya pastor, biar karena dekat. Saya sering ngasih persembahan, tetap dia pegang prinsipnya. Nggak mau yang di muka rumah saya itu. Terus saya ketemu pastor lagi, saya komplain. Saya ini mau dibaptis. Pastor-pastor ini nggak mau baptis. Kalau sampai saya mati, awas pastor-pastor itu bertanggung jawabannya. Ini kurang ajar ya saya. Ya, no? Saya dengan maksud tulus mau dibaptis, apakah ada larangan? Ya, aturan-aturan itu yang tidak mau membaptis saya. Kalau sampai saya besok mati, salah loh kamu, saya bilang. Saya kurang ajarnya itu. Ya, no? Iya. Nah, satu pastor berpikir, ya sudah, saya baptis. Nah, itu dibaptis sekeluarga. Waktu dengan istri, dengan apa dibaptis. Nah, mulai dari situ saya mencari. Yang pernah saya ceritakan, saya pernah ke gereja, dulu dikatakan hampir setiap tahun. Hampir dikatakan 365 hari, mungkin saya ke gereja itu ya paling enggak 300 hari lah, 330 hari mungkin. Iya. Ya pagi. Nah, di situ saya mencari terus. Ya. Kalau dari saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Sarif pengalamannya. Jadi berusaha untuk mengerti, saudara, lalu percaya, setelah itu sampai hari ini masih belajar. Oke, pengalaman berbeda-beda, silakan. Terakhir, Bu Meta, ada Bu Meta ini gabung? Bu Meta, percaya dulu baru mengerti atau mengerti dulu baru percaya? Bu Meta, ada? Halo? Ya, terima kasih sudah menceritakan pengalamannya ya. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan, keduanya itu tertulis di Alkitab, saudara-saudara. Jadi mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti. Nah, penjelasannya seperti apa? Saudara lihat. Ya, ini Yohanes 11 ayat 39 sampai 40 itu percaya dulu baru mengerti atau setelah percaya baru melihat buktinya. Saudara. Coba Yohanes 11 ayat 39 sampai 40 ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, maksudnya Lazarus, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi yang ditutup percaya dulu, nanti lihat kemuliaan atau lihat buktinya. Atau mengerti, oh ternyata Tuhan yang dipercaya itu sungguh benar, sungguh ada. Itu ya, saudara. Lalu Kisah Rasul 16 ayat 29 sampai 33. Percaya dulu lalu mengerti. Coba lihat, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, para rasul ya, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi percaya dulu, lalu nanti mengerti. Untuk sampai ke sana, saudara-saudara, apa yang dilakukan Paulus sehingga ambil keputusan percaya, ya saudara-saudara, setelah mengerti lalu dibaptis seperti yang Bapak Ibu tadi juga ceritakan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, Paulus dan Silas, dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Jadi percaya, saudara, lalu mengerti firman yang diberitakan, lalu ambil keputusan untuk dibaptis. Nah, sekarang kita lihat lagi Ibrani 11 ayat 3. Ini mirip dengan apa yang dialami Pak Haryono tadi ya, saudara. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah,
sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi percaya kemudian mengerti. Seperti itu, saudara. Nah, sekarang yang mengerti dulu lalu percaya. Coba saudara lihat ya. Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Ini soal sida-sida Ethiopia itu. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, perhatikan, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? 37, perhatikan. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi, saudara, kalau kita renungkan, percaya, kemudian mengerti, ya perintahnya juga banyak, saudara, ya. Lalu mengerti, kemudian percaya juga ada. Tapi saudara perhatikan di situ, untuk bisa percaya, saudara, lalu ambil keputusan untuk dibaptis, memang harus ada pemberitaan firman. Benar ya, kepala penjara di Filipi tadi dikhotbahin Paulus dan Silas. Lalu sida-sida Ethiopia juga dijelaskan firman Tuhan ya dari kitab Yesaya bicara tentang Kristus. Filipus menjelaskannya, lalu percaya, kemudian ambil keputusan untuk dibaptis. Jadi mengerti dulu, kemudian percaya. Satu contoh terakhir, Thomas, saudara, ya di dalam Yohanes pasal 24, Yohanes 20 ayat 24 dan seterusnya. Kalau saudara lihat di situ, Thomas ini juga tidak asal percaya, saudara. Dia minta bukti dulu, ingin mengerti dulu, baru percaya. Nah, kalau kita lihat ayat itu, saudara, awalnya Thomas tidak percaya. Para murid mengatakan, kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Tapi Thomas berkata apa? Karena dia tidak hadir dalam persekutuan itu, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan bekas lubang, ini saudara ya, di lambungnya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalamnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini Thomas ini, saudara ya. Lalu 8 hari kemudian, apa yang terjadi, saudara? Thomas ada di persekutuan itu, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan Yesus di dalam tubuh kebangkitannya berkata, inilah aku Thomas, ya tunjukkan jarimu ke dalam bekas paku, tunjukkan tanganmu juga, masukkan, ya jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Thomas benar-benar seorang yang jujur dalam imannya ketika dia tidak percaya atau belum percaya. Jadi tidak percaya atau belum percaya bukan dosa ya, saudara, karena Tuhan Yesus tidak mengatakan, Thomas kamu sudah bersama dengan aku, kamu berdosa, tidak percaya kepadaku, tidak. Memang kalau konteks perjanjian lama, saudara, di padang gurun orang Israel 40 tahun itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan pertolongan Tuhan, dikatakan mereka berdosa. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka binasa di padang gurun. Tapi konteks Thomas ini tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, saudara, itu Thomas benar-benar seorang yang jujur dalam iman. Kalau belum percaya, belum percaya. Kalau belum mengerti, saudara. Tapi kita lihat setelah itu dia percaya. Jadi iman ya kalau dimulai dengan pergumulan, dimulai dengan pengertian, Bapak Ibu, setelah ambil keputusan untuk percaya, dia tidak setengah-setengah. Ya, dengan kata lain sekali percaya, seterusnya dia percaya. Tidak tergoyahkan dengan apapun.
Seringkali orang mudah percaya, mudah juga meninggalkan Tuhan ketika menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Tapi kalau seseorang itu percaya yang didasari dengan pengertian yang benar, pergumulan, saudara, bahkan penelitian, penjelajahan, nah, ada orang-orang yang seperti itu, maka imannya tidak akan tergoyahkan. Makanya Thomas, saudara, hanya Thomas yang berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yang lain tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi mengakui mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Allahku menjadi miliknya, saudara, dan tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara lihat di situ, ya, mengerti dulu baru percaya dulu baru mengerti, saudara. Kalau yang tipe mengerti dulu baru percaya, itu memang tipe Thomas, tipe Sida-Sida, itu Pea, ya. Ini tipe-tipe pemikir, saudara, ya. Tipe-tipe pemikir yang tidak asal percaya begitu saja. Nah, ada seorang mantan wartawan, ya, namanya Lee Strobel itu, saudara. Dia itu mencari kebenaran, ya, ingin menemukan kebenaran. Dia, saudara, menjelajah, menemui tokoh-tokoh, teolog-teolog, lintas negara, bahkan lintas benua pun dibelain, saudara. Nah, sebenarnya dia ingin menemukan kebenaran keyakinannya. Ya, kalau tidak salah apa awalnya ateis atau apa, ya. Kalau perlu, dia itu mencari kesalahan dari Alkitab. Makanya dia menemui tokoh-tokoh, saudara, teolog-teolog seperti itu. Tapi ketika dia ingin mencari kesalahan dari Alkitab, justru dia disingkapkan kebenaran dari Alkitab. Dan akhirnya dia percaya, nulis buku pengalaman penjelajahannya dia, pergumulan pengalaman imannya, ditulislah di sebuah bukunya yang ada beberapa itu, Bapak Ibu, dengan judul Pembuktian Iman Kristen tentang Kristus, tentang penciptaan, dan lain sebagainya. Karena ini seorang yang sangat pintar sekali, saudara, ya. Nah, jadi memang ada kelompok-kelompok yang intelektual, saudara, yang tidak mudah atau langsung percaya saja, saudara. Tapi melalui pengertian dulu, berusaha untuk mengerti dulu, mencari, saudara, untuk dikuatkan, diteguhkan untuk mengerti. Dan setelah itu diambil keputusan untuk percaya. Jadi dua-dua, saudara, ada di Alkitab. Dan itulah pengalaman iman orang Kristen, pengalaman iman dari Bapak, Ibu, saudara semua. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Jadi, saudara, kita bisa melihat seperti itu. Nah, sekarang sebagai kesimpulan dari bagian ini, aku percaya, saudara, kepada Allah, ya, Kali pencipta langit dan bumi itu tadi, itu menunjukkan bahwa ada yang namanya agama. Jadi ketika seseorang berkata, aku percaya, berarti dia beragama sebenarnya. Nah, apa yang dia percayai, apa yang dia imani, itulah yang menjadi agamanya, ya, kepercayaannya, saudara. Nah, ada 3 kelompok besar kalau kita lihat, ya, tentang agama. Agama yang mempercayai Allah itu ada, teis, ya, istilahnya, ya. Nah, dibagi 2, saudara, tunggal sama tritunggal, itu, ya. Kalau tunggal, Esa, Yahid, kata Ibraninya, satu tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, ini diyakini oleh Islam dan Yahudi. Ya, tapi ada yang kedua, teis tritunggal. Esa juga, tapi kata Ibraninya echad, artinya satu tapi jamak, bukan satu tunggal, atau kesatuan. Dan ini hanya dianut oleh kepercayaan Kristen, saudara. Nah, makanya di luaran sana, orang yang tadinya sudah percaya Allah tritunggal, saudara, mengcounter ajarannya, mengubah ajarannya menjadi tunggal. Ya, jadi sebenarnya mereka sudah bukan Kristen lagi kalau mau jujur, tapi tetap mengaku Kristen, tapi percayanya adalah Allah itu tunggal, satu tunggal, bukan satu jamak. Nah, ini kan aneh, saudara. Tapi itulah yang terjadi, ya, di media sosial. Lalu ada yang kedua, agama ateis. Ya, artinya Allah itu tidak ada. Itu merupakan agama juga. Ya, di Indonesia tidak ada memang, tapi di belahan negara yang lain ada. Lalu ada yang ketiga, saudara, namanya agnostis, dari kata a dan gnostik, ya, gnosko. A itu tidak, tanpa gnosko itu mengetahui. Jadi ada orang-orang yang mempercayai tidak peduli Allah apa tidak ada atau tidak, tapi yang jelas Allah itu tidak dapat diketahui atau tidak dapat dijangkau karena dia di luar kita. Katanya, ya, di luar rasio kita, di luar apa pemikiran, kemampuan, kekuatan kita untuk bisa menjangkaunya. Jadi mungkin katakanlah dia ada seperti orang-orang yang penganut teis, tapi tidak bisa dijangkau. Nah, ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan di situ, itulah, saudara, keyakinan tadi, ya, yang disebut dengan agama,
pengalaman Bapak Ibu, percaya dulu baru mengerti, mengerti dulu baru percaya, atau berusaha untuk mengerti dulu, ada yang seperti itu tadi saya simpulkan, saudara, lalu ambil keputusan untuk percaya, dan setelah itu lebih berusaha mengerti lagi, belajar lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu saudara, sebelum masuk ke poin pertama, aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang menanggapi atau bertanya, saudara, silakan, masih ada waktu sehubungan dengan ini. Silakan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya atau menanggapi bagian ini, silakan. Pak Tim. Ya, Pak Wendy, silakan. Pak, mungkin ini perlu dipertegas dulu, Pak ya. Namanya mengerti ini, apa itu bukti? Ya, karena beda, Pak. Kalau Thomas itu kan minta bukti, ya, baru dia percaya bahwa itu Yesus. Tapi waktu zamannya Thomas itu kan Roh Kudus belum dicurahkan, Pak. Tapi saya tetap percaya bahwa Thomas itu sudah Roh Kudus sudah bekerja di dalamnya. Cuma ya secara manusia dia perlu bukti apa ini benar Yesus kan. Tapi bukan iman itu, Pak. Kayaknya, Pak, yang menurut saya ya, yang di kasusnya Thomas itu bukan iman ya. Tapi dia perlu bukti apa Yesus sudah bangkit lagi, itu aja. Oke. Nah, ini masalah doktrin, Pak. Kita kan percaya, Pak, bahwa doktrin, bahwa iman karena inisiatif Tuhan baru kita bisa percaya, Pak. Ya. Apakah begitu, Pak? Ya, makasih, ya, Pak. oke. Ya, makasih Pak Wendy responnya. Jadi, saudara, yang namanya bukti itu kan ada beberapa ya. Pengamatan. Ketika sudah melihat, ya. Terus apa? Pengertian juga kan? Itu juga merupakan apa, saudara? Bukti juga. Nah, jadi maksud mengerti dulu baru percaya itu, ya, maaf kalau masih kurang jelas. Ada orang yang berusaha, berjuang, bergumul, saudara, untuk mengerti, itu maksudnya, Pak Wendy ya. Jadi berjuang, bergumul, berusaha untuk mengerti. Yang tadi saya ceritakan, Lee Strobel itu seperti itu. Ya, dia berjuang, berusaha mencari, saudara, untuk apa? Nantinya ambil keputusan, ya, untuk percaya akhirnya setelah dia mengerti. Tapi pengalaman dia itu, ya, jadi sebenarnya mencari, ya, saudara, kebenarannya sendiri sebenarnya, mencari pembenarannya sendiri sebenarnya dengan cara apa? Mencari kesalahannya di Alkitab. Nah, dia ceritakan seperti itu. Tapi justru semakin dia mencari kesalahan di Alkitab, justru dia disingkapkan, diteguhkan oleh tokoh-tokoh yang dia datangi, saudara ya. Akhirnya dia menemukan kebenaran Alkitab. Nah, setelah itu dia ambil keputusan untuk percaya Yesus, bahkan jadi hamba Tuhan. Jadi seperti itu, Pak. Nah, satu sisi memang percaya itu anugerah Tuhan. Untuk bisa beriman itu memang anugerah Tuhan. Makanya Alkitab, saudara, itu mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perintah yang mengatakan mengertilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kan tidak ada seperti itu ya. Yang ada percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, kan gitu. Tidak ada mengertilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, saudara, memang antara percaya dan mengerti, akhirnya memang tidak bisa dilepaskan. Satu sisi orang bisa percaya karena Tuhan yang memberi iman, betul. Lalu satu sisi orang bisa mengerti, itu pun kan juga anugerah Tuhan, Pak Wendy. Jadi akhirnya memang nggak bisa dipisahkan. Ya, ini tadi memang pertanyaan awal yang sengaja saya lontarkan, saudara, supaya bisa apa? Memulai dari mana? Kan memang kenyataannya apa? Kan nggak langsung percaya. Ada yang berusaha mengerti dulu. Nah, ada salah satu komsel kan, saudara mengatakan apa? Saya belum yakin untuk percaya Yesus. Loh, coba ya. Jadi sebenarnya saya belum yakin percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi melalui komsel atau melalui persekutuan, melalui belajar Alkitab, kami ingin diyakinkan, kami ingin diteguhkan. Nah, orang-orang semacam ini sudah bagus. Dalam arti apa? Dia sudah punya benih, ya istilahnya. Tuhan sudah letakkan benih. Gitu. Makanya punya antusias, kerinduan, ya seperti Lee Strobel itu tadi kan, saudara ya, digerakkan Tuhan untuk belajar.
Nah, semoga kita berharap pada saat tertentu mereka semua ambil keputusan untuk percaya Tuhan. Nah, satu contoh itu di Matius, saudara. Pengertian itu juga merupakan anugerah. Coba pengalamannya Petrus ya, Matius pasal 16. Ketika Tuhan bertanya tentang dirinya sendiri ya. Ya, murid-murid Tuhan menjawab seperti apa? Coba saya bacakan Matius 16 mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, lihat saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya ulang, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, yang menjawab, yang mengatakan itu Petrus. Tapi asalnya tadi dikatakan apa? Yang menyatakan itu adalah Bapakku yang di surga. Jadi bisa mengerti itu pun juga adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Itu Pak Wendy, ya, bisa dipahami? Ya Pak, makasih Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya memang percaya, mengerti, percaya bagaikan satu koin dua sisi itu. Saudara-saudara, tidak bisa dilepaskan akhirnya. Gitu. Tapi memang seolah-olah ada yang mendahului ya, percaya dulu, baru mengerti, lalu mengerti dulu, atau bukti dulu, baru percaya. Memang ada yang seperti itu, saudara. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Syarif. Di chat, Bapak Ibu, agama Hindu dan agama Tao itu masuk kelompok yang agama mana ya, saudara? Hindu dan Tao masuk kelompok agama mana? Nah, ini topiknya sebenarnya yang akan datang. Kita mau bahas tentang agama-agama, saudara. Ya, oke, coba saya jelaskan sedikit, saudara. Ya, sebentar. Ya, ini Pak Syarif ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini dikembangkan lagi, saudara, klasifikasi agama-agama. Ada yang disebut dengan monotheistic religions. Tuhan itu satu, yang tadi kita sudah bahas ya, istilahnya teistik tadi, penganut Yudaisme, Islam dan Kristen. Ya, tapi yang Kristen tadi ada Tritunggal. Tapi Tritunggal sebenarnya bukan politeis atau banyak teis, banyak Allah, tapi termasuk monoteis juga. Tapi arti esanya itu adalah kesatuan, satu jamak ya, satu dalam kesatuan, satu dalam kejamakan. Lalu yang kedua ada yang namanya agama monistik. Ya, ada satu sumber di dalam alam semesta. Termasuk ini Pak Syarif ya, pengaruhnya adalah agama Taoisme. Ya, seperti itu ya. Brahman juga masuk di sana. Lalu ada naturalistik, ya, pemahaman akan alam semesta, ada spirit, ya, spiritisme, yaitu animisme, dinamisme. Kalau Hindu, saudara, masuk yang mana? Hindu kan percaya kepada banyak dewa. Ya, jadi termasuk politeis. Nah, maksudnya ini materi minggu yang akan datang, kita mau bicara isme-isme, saudara. Itu ya, isme-isme. Nah, tadi saya sudah singgung, ateis itu berpendapat bahwa Allah tidak ada. Oke ya, sekarang secara
ringkas, saudara, nanti yang akan datang dikembangkan. Nah, ini yang tadi agnostisme, di Allah itu katakan apa? Sifat asli Allah pun, saudara, juga tidak dapat diketahui, saudara. Ya, tidak dapat diketahui dari kata agnostik itu tadi. Nah, lalu ada panteisme. Ya, banyak. Saudara, pandangan ini mengatakan ini saudara ya, panteisme kalau saudara lihat menyamakan Allah dengan alam semesta. Allah itu segalanya dan segalanya itu adalah Allah. Saudara lihat ya. Nah, itu yang disebut panteisme. Segala sesuatu adalah Allah, Allah adalah segala sesuatu. Jadi meja yang saudara lihat, yang saudara pegang itu juga bisa dikatakan itu Allah, itu panteisme. Politeisme, nah ini banyak dewa, saudara ya, banyak ilah. Nah, Hindu termasuk di sini, saudara. Oke, dualisme, ada Allah yang baik dan ada yang jahat, saudara, si jahat, ya, kebaikan dengan kejahatan. Nah, itu ya dualisme seperti itu. Lalu deisme, Allah itu mencipta, tapi setelah itu membiarkan, meninggalkan, saudara. Ya, ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Buktinya apa? Dunia ini bisa rusak, bisa hancur, tapi kok Allah tidak mempertahankan, katanya seperti itu, saudara. Lalu yang terakhir, monoteis, ya, yang agama Islam Unitarian itu tadi, Allah itu hanya satu tapi tunggal, dan yang terakhir adalah istilahnya teisme yang alkitabiah, yaitu yang tritunggal itu tadi, saudara. Ya, itu sekilas, waktunya sudah habis. Kita sambung yang akan datang, saudara. Ya, itu secara singkatnya Pak Sarif. Nanti kita lanjutkan lagi, kita kembangkan yang akan datang. Oke, terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, kita berdoa. Ya, Pak Fendi tutup dalam doa. Dan setelah itu kita beribadah. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Masih memberikan kesempatan kami untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus menolong kami di dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada pada kami. Kami tak percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya, ya Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tim yang telah membimbing kami pagi hari ini. Dan berkati kami ini di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan rumah tangganya, sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan telah menolong kami bersyukur dan berterima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, kiranya Tuhan gerakkan hati mereka, untuk mereka boleh kembali bersama-sama di minggu yang akan datang, belajar akan kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih, sebentar juga kami akan beribadah. Kiranya Tuhan menolong ibadah kami hari ini, biarlah setiap persembahan ibadah hari ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga Tuhan urapi dengan urapan baru-Mu. Kami serahkan Pendeta Marojohan Sijabat ke dalam tangan kasih-Mu. Peralatan yang kami pakai juga Tuhan sertai, biarlah semua boleh berjalan di dalam pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur